Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pada pertemuan kali ini, kami akan membahas materi chapter 7 tentang hak pemegang saham. Pemateri untuk presentasi hari ini ada 8 orang. Yang pertama saya sendiri, Della Hardiana. Yang kedua, Amalia Choirunisa. Yang ketiga ada Muhammad Dafa Subing. Yang keempat ada Gilang Fajri. Yang kelima ada Tristan Lizikri, yang keenam ada Adika Galih, kemudian yang ketujuh ada Evita Sismantia, dan terakhir ada Robi Ananda. Baik, langsung saja untuk topik pertama adalah ketentuan umum hak pemegang saham, dan topik ini akan dibahas oleh saya sendiri, Della Hardiana. Alasan untuk menjadi pemegang saham. Alasan yang paling umum, pertama, pemegang saham mendapatkan hak pengendalian. Jadi saham memberi investor kesempatan untuk secara hukum mengendalikan perusahaan dan mempengaruhi pengambilan keputusan dengan menominasikan direktur dan mungkin manajemen. Semakin besar jumlah hak suara yang dimiliki oleh pemegang saham, maka semakin besar juga pengaruhnya. Kemudian, alasan yang kedua adalah pemegang saham akan mendapatkan dividen. Dividen sendiri memainkan peran penting dalam keputusan berinvestasi. Pembayaran dividen secara rutin, terutama jika investor memiliki portofolio saham. Dan alasan yang terakhir adalah karena adanya keuntungan modal. Dengan adanya keuntungan modal, investor itu membeli saham untuk mendapatkan keuntungan dari pertumbuhan modalnya. Tidak seperti dividen, saham harus dijual untuk merealisasikan keuntungan yang ditunjukkan oleh kenaikan harga sahamnya. Subtopik yang kedua ini adalah klasifikasi saham. Seperti yang kita tahu, saham di sini terbagi menjadi dua, yaitu saham biasa dan saham preferen. Saham biasa ini memiliki hak untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan perusahaan. Paling sering dilakukan dengan pemungutan suara pada saat RUPS. Pemegang saham biasa memiliki hak menghadiri dan memberikan suara dalam RUPS. Yang kedua, menerima pembayaran dividen dan sisa aset dari likuidasi. Dan yang ketiga, menggunakan hak-hak lain di bawah ICL. Kemudian untuk saham preferennya, perusahaan itu memiliki hak untuk menerbitkan berbagai kelas saham preferen. Untuk jenis hak pemegang saham preferen, yang pertama, ada saham dengan hak suara atau tanpa hak suara. Yang kedua, saham dengan hak khusus untuk mencalonkan anggota dewan direksi atau anggota dewan komisaris. Yang ketiga, saham yang dalam jangka waktu tertentu akan ditarik atau ditukar dengan beberapa saham klasifikasi lainnya. Yang keempat, saham yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk diprioritaskan atas pemegang saham dengan klasifikasi lain dalam menerima dividen, alokasi dividen secara kumulatif atau non-kumulatif. Yang terakhir, saham yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk mendapatkan prioritas di atas pemegang saham dengan klasifikasi lain dalam menerima alokasi sisa aset perseroan dalam likuidasi. Pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan dengan topik kedua dari bab 7, yaitu hak spesifik pemegang saham, hak untuk memilih. Pemegang saham dapat berpartisipasi dalam pengambilan keputusan perusahaan melalui hak suaranya pada saat RUPS. Hak memilih untuk saham biasa. Saham biasa memberikan hak suara kepada pemegangnya. Namun, ada beberapa keadaan ketika saham biasa menjadi non-voting. Keadaan tersebut sebagai berikut. Yang pertama, saham yang dimiliki oleh perseroan sendiri. Yang kedua, saham utama perseroan yang dimiliki oleh anak perusahaannya, baik langsung maupun tidak langsung. Dan yang terakhir, saham perseroan yang dimiliki oleh perseroan lain yang sahamnya secara langsung maupun tidak langsung dimiliki oleh perseroan. Kemudian, untuk hak memilih saham preferen, ICL secara khusus mengatur 3 jenis saham preferen, yaitu saham preferen pemungutan suara, saham preferen dividen, dan saham preferen yang dapat ditebus. Kemudian, hak untuk mengajukan keputusan rapat umum pemegang saham. Setiap pemegang saham berhak untuk mengajukan gugatan terhadap perseroan ke pengadilan apabila mengalami kerugian atas tindakan perseroan yang dianggap tidak adil dan tidak wajar sebagai akibat dari keputusan RUPS, direksi, dan atau dewan komisaris.
Kemudian akan disampaikan oleh rekan saya, Amalia Choirunisa. Hak untuk menerima informasi tentang perusahaan. Pemegang saham memiliki hak menerima informasi tentang 1. Dokumen perusahaan, di mana berisi tentang piagam, termasuk amandemen piagam atau versi baru piagam. Yang kedua, sertifikat pendaftaran negara. Yang ketiga, dokumen judul yang memverifikasi kepemilikan aset perusahaan. Yang keempat, anggaran dasar dan dokumen internal perusahaan lainnya. Yang kelima adalah buku pemegang saham. Lalu yang kedua, pemegang saham memiliki hak menerima informasi tentang informasi lainnya, di mana berisi 1. Prospektus perusahaan, 2. Data tentang badan hukum, ketiga, laporan kegiatan perusahaan diserahkan ke lembaga negara, 4. Daftar pihak terafiliasi perusahaan, 5. Laporan penilaian independen dan dokumen lain yang ditentukan oleh legislation, piagam, dan anggaran rumah tangga. Lalu, pemegang saham memiliki hak menerima informasi tentang informasi keuangan yang berisi tentang 1. Laporan tahunan, 2. Laporan keuangan, dan laporan dari badan pengawas, auditor eksternal, dan negara bagian, dan kontrol keuangan kota agensi. Lalu, pemegang saham memiliki hak menerima informasi tentang RUPS yang berisi tentang risalah RUPS, direksi, dewan komisaris, badan pengawas. Kedua, pemungutan suara dan kuasanya untuk RUPS atau salinannya. Ketiga, daftar nama orang yang berhak mengikuti RUPS atau yang berhak menerima dividen, dan daftar lainnya disiapkan oleh perusahaan untuk melaksanakan hak pemegang saham. Lalu materi selanjutnya yaitu hak untuk mentransfer saham secara bebas. Saham merupakan properti bergerak dan pemegang saham bebas mentransfer saham mereka sebagaimana diatur dalam AOA perusahaan. Hak memesan efek terlebih dahulu. Hak memesan efek terlebih dahulu adalah hak yang melekat pada saham yang memungkinkan para pemegang saham yang ada untuk membeli efek baru termasuk saham. Efek yang dapat dikonversikan menjadi saham dan waran. Sebelum ditawarkan kepada pihak lain, hak tersebut dapat dialihkan. Hak untuk menuntut penebusan. Setiap pemegang saham berhak meminta kepada perusahaan bahwa saham pemegang saham tersebut harus dibeli dengan harga yang wajar. Jika pemegang saham yang bersangkutan tidak menyetujui tindakan yang dilakukan perusahaan yang merugikan pemegang saham atau perusahaan tersebut, ICL mensyaratkan untuk penebusan saham harus disepakati terlebih dahulu di forum rapat umum pemegang saham, guna untuk menyesuaikan ketentuan tentang pemberitahuan rapat, quorum, dan persetujuan atas jumlah suara untuk anggaran dasar. Hak pemegang saham selama likuidasi perusahaan. Pemegang saham adalah penuntut sisa ketika perusahaan dilikuidasi, yaitu mereka akan melakukannya menerima sebagian dari aset yang tersisa setelah klaim kreditur dipenuhi. Pemilik saham biasanya memiliki hak untuk menerima sebagian dari properti perusahaan. Hak untuk meninjau daftar pemegang saham. Daftar pemegang saham dibuat berdasarkan tanggal pendirian pemegang saham menggunakan kutipan dari daftar pemegang saham. Setiap pemegang saham berhak untuk memeriksa, mencari, mengekstrak, dan menyalin daftar pemegang saham untuk meminta perubahan informasi yang tidak benar atau penambahan yang diperlukan informasi. Hak untuk mengajukan klaim atas nama perusahaan. Hak pemegang saham untuk meminta pengadilan membatalkan keputusan RUPS rapat umum pemegang saham. Setiap pemegang saham berhak mengajukan gugatan terhadap perseroan di pengadilan negeri jika pemegang saham telah dirugikan oleh tindakan apapun. Selanjutnya adalah hak untuk menerima dividen. Dividen memegang peranan penting dalam keputusan berinvestasi di suatu perusahaan. Salah satu hak penting pemegang saham adalah menerima dividen. Direksi akan mengusulkan payout ratio untuk masing-masing kelas saham dan menyampaikannya kepada RUPS untuk mendapatkan persetujuan. Untuk perusahaan-perusahaan yang tercatat, keputusan akhir secara eksklusif dipegang oleh RUPS yang tidak boleh lebih tinggi dari tarif yang diusulkan oleh Dewan. The state as a shareholders. Di Indonesia, saham milik pemerintah dikenal dengan sebutan BUMN
badan usaha milik negara. BUMN ini dimiliki sepenuhnya atau sebagian besar, yaitu lebih dari 50% kepemilikan saham oleh pemerintah dan dijalankan oleh aparatur sipil negara dalam program privatisasi. Hal tersebut merupakan bentuk intervensi pemerintah atas perusahaan. Pengaruh negara pada perusahaan ini ditentukan oleh persentase kepemilikan saham yang dimiliki pemerintah atas perusahaan tersebut. Adapun kondisi di mana kepemilikan saham yang dimiliki pemerintah sangat besar, membuat pemerintah menjadi pemegang saham pengendali, di mana setiap keputusan yang diambil oleh pemerintah atas aktivitas perusahaan akan sangat berpengaruh terhadap keputusan perusahaan. Adapun hak-hak negara sebagai shareholders meliputi hak atas perubahan modal, hak atas amandemen EOE, hak atas pemanfaatan keuntungan yang direncanakan, hak atas penggabungan, peleburan, akuisisi, serta pembubaran persero, hak atas investasi dan pembiayaan jangka panjang, hak atas kerjasama antar persero, hak atas pembentukan anak perusahaan atau partisipan, hak atas transfer aset. Adapun daftar pemegang saham, yaitu dokumen penting yang mengidentifikasikan pemegang saham dan pemilik sekuritas terdaftar lainnya pada perusahaan tersebut. Dokumen tersebut digunakan untuk memverifikasi nomor, nilai nominal, jenis, dan golongan saham serta surat berharga lainnya yang dimiliki oleh pemegang saham. Buku register pemegang saham setidaknya memuat nama dan alamat pemegang saham, nomor seri, dan tanggal perolehan saham yang dimiliki oleh pemegang saham, serta klasifikasinya dalam hal memiliki lebih dari satu klasifikasi saham yang telah dikeluarkan, jumlah yang dibayarkan untuk setiap saham, nama dan alamat orang atau badan hukum yang memiliki janji saham atau penerima jaminan fidusia atas saham, dan tanggal akuisisi jaminan atau pendaftaran jaminan fidusia. Lalu informasi tentang saham yang telah disetor dalam bentuk lain. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1982 tentang pendaftaran perusahaan wajib, daftar perusahaan adalah daftar catatan resmi yang memuat hal-hal yang harus didaftarkan oleh masing-masing perusahaan. Tujuannya untuk mencatat setiap informasi material perusahaan dan merupakan sumber informasi resmi bagi semua pihak yang berkepentingan mengenai identitas, data, dan informasi lain tentang perusahaan untuk memastikan kepastian bisnis. Dalam melakukan pendaftaran untuk memperoleh pernyataan efektif, perusahaan yang akan melakukan penawaran umum wajib menyampaikan prospektus ke OJK terlebih dahulu. Prospektus tersebut memuat detail dan fakta material mengenai penawaran umum yang dapat memengaruhi keputusan investor. Perlindungan hak pemegang saham terletak di pusat tata kelola perusahaan dan sangat penting bagi perusahaan yang beroperasi di pasar negara berkembang atau transisi ekonomi. Perlindungan ini diwujudkan baik secara internal, yaitu melalui internal prosedur perusahaan dan jaminan lain yang dipertimbangkan oleh ICL serta undang-undang lainnya, dan secara eksternal yaitu melalui pihak luar. ICL memberikan banyak jaminan untuk mewujudkan dan melindungi hak pemegang saham. Beberapa jaminan ini bersifat prosedural dan terkait dengan penyelenggaraan RUPS. Hal lainnya tercermin dalam kewajiban masing-masing badan pengatur dan pejabat perseroan, yaitu anggota Dewan Komisaris, Direksi, dan Direktur Utama. Perlindungan yudisial dapat dijalankan apabila terjadi kegagalan dalam mengadakan rapat RUPS yang tidak teratur sebagaimana diminta sesuai dengan ketentuan ICL dalam jangka waktu tertentu. Ketua direksi dan atau Dewan Komisaris bertanggung jawab kepada hukum dan harus mengganti kerugian yang dialami perusahaan. Perlindungan yudisial dapat dijalankan apabila terdapat pemegang saham yang mewakili sekurang-kurangnya 1/10 dari jumlah seluruh pemegang saham yang dapat mengajukan gugatan melalui pengadilan distrik dalam keadaan khusus tertentu dengan hak suara yang dimilikinya.
Organisasi non-pemerintah untuk perlindungan hak pemegang saham. Perangkat regulasi di Indonesia tidak memberikan ketentuan apapun mengenai hal ini. Di beberapa negara, LSM atau lembaga swadaya masyarakat memainkan peran penting dalam memberikan tekanan pada perusahaan, terutama perusahaan yang dengan tidak teliti mengabaikan minat atau keinginan pemegang saham. LSM dapat melakukan ini dengan berbagai cara. Mereka mungkin menjadi pemegang saham sendiri dan berpartisipasi dalam RUPS, dan juga melakukan kampanye media untuk menekan perusahaan dan menarik publik untuk memperhatikan masalah perlindungan hak pemegang saham. Proteksi hukum untuk minoritas. Terdapat 3 tabel pasal secara garis besar. Yang pertama adalah pasal ICL 61 ayat 1 yang berisi bahwa setiap pemegang saham berhak untuk mengajukan gugatan terhadap perusahaan di pengadilan negeri. Pasal 114 ayat 6 atas nama perusahaan, pemegang saham yang mewakili di sekurang-kurangnya 1/10 dari jumlah seluruh saham dengan hak suara dapat menggugat di pengadilan distrik anggota Dewan Komisaris. Pasal 144 ayat 1 jumlah total saham dengan hak suara yang dapat diserahkan usulan kepada RUPS agar perseroan ditutup. Selain hak, pemegang saham juga memiliki tanggung jawab. Tanggung jawab utama pemegang saham adalah melakukan pembayaran penuh atas saham yang telah ditempatkan. Paling sedikit 25% dari modal dasar harus ditempatkan dan disetor penuh. Kewajiban hutang dan kewajiban lain perseroan. Pemegang saham tidak bertanggung jawab secara pribadi atas hubungan hukum yang dibuat atas nama perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian perseroan melebihi saham yang dimilikinya. Namun, ketentuan tersebut tidak berlaku apabila Kewajiban lain-lain. Tanggung jawab lain mungkin ada. Pemegang saham bertanggung jawab untuk mematuhi AOA dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku. Kewajiban lain mungkin termasuk kewajiban pengungkapan ketika ambang batas tertentu, kepemilikan berlalu, atau pengungkapan maksud untuk memperoleh saham atau keuntungan lebih. Sekian penjelasan dari kami tentang materi chapter 7 hak pemegang saham. Apabila ada kekurangan dan salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.